Saya tiba-tiba diceraikan dan saya yang tadinya pikir saya menang, saya pernah kayak mau bunuh diri. Petra baru mulai nyanyi, Ben masih kuliah, Iva masih SMP. Jadi saya waktu itu cuma mikir sudah selesai hidup saya. Saya nggak bisa ngomong sama siapapun. Saya pikir cara yang terbaik saya mengakhirinya ya udah saya bunuh diri. Shalom, bertemu kembali dengan podcast kita TSW Talk. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan keempat di tahun 2023. Yaitu bulan April ya, bulan Kartinian nih. Ya, kita akan bersama-sama kembali menampilkan satu narasumber, seorang wanita yang luar biasa. Dia adalah wanita yang kuat, wanita yang kokoh, dan di balik kekuatan dan kekokohannya dia juga adalah seorang wanita yang lembut. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang ibu dari seorang penyanyi, Petra Sihombing ya. Kita sebut saja namanya Kak Luciana Nova Putong. Shalom Kak. Shalom. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Kak Nova, kita ketemu hari ini ya, bukan satu kebetulan ya pasti ya Bu Anita ya. Kak Nova bisa gak sih ceritain sedikit aja, siapa sih sosok yang namanya Kak Nova ini? Kita penasaran ya Bu Anita ya. Penasaran banget. Kalau saya sih menyebutnya saya ibu rumah tangga yang biasa, tapi yang penuh dengan kasih karunia dan bersyukur banget. Tuhan kasih saya 3 anak yang luar biasa. Ada Petra, ada Ben, ada Iva. Dan saya juga di usia yang muda udah punya cucu. Wah, oma muda. Iya, oma cantik nih ya. Keren banget nih. Ya itu lagi ya, Tuhan tuh luar biasa. Dia tahu caranya menolong, dia tahu caranya menghibur kita. Dan saya juga bersyukur bersama beberapa teman wanita, kita ada pelayanan The Bright Fellowship, jadi saya ada di dalamnya, kita sama-sama bantu dalam pelayanan diakonia. Oh diakonia. Sama saya juga Tuhan kasih apa ya, talenta ya katanya. Saya nggak pernah nyangka kalau saya bisa bikin dessert. Saya suka, jadi saya jualan, jadi hari-hari juga saya sambil bikin pesanan. Jago itu bikin kue loh Bu, luar biasa coba loh. Kuenya mantep banget ya. Ya jadi sahabat Significant Woman kalau mau coba kuenya juga bisa loh. Bisa langsung order ya, ada IG-nya. Nah Kak Nova ya, kita udah tahu ya latar belakang kehidupan kakak. Beberapa tahun yang lalu mengalami hal yang luar biasa yang gak pernah diduga dalam kehidupan ini. Gimana sih Kak bisa sampai terjadi ya, underline ya kata divorce atau perceraian. Boleh ceritain gak buat sahabat Significant Woman? Sebenarnya itu apa ya, males maksudnya diulang-ulang. Tapi ternyata itu saya gak pernah nyangka itu jadi berkat. Jadi ya hubungan saya sebenarnya waktu itu ya sama mantan, gak usah mantan lah. Saya udah gak mikirin itu. Saya lebih mikirnya udah harus lebih maju. Jadi saya move on ya. Saya nggak kepikir kalau saya bisa jadi berkat. Tapi waktu itu saya kagetnya, saya tiba-tiba dapat surat cinta. Wah, surat cinta dari mana nih Kak? Itu dia, saya yang pikir hubungan kita baik-baik, kok dapat surat cinta. Itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat cinta yang gak pernah diduga-duga ya. Yang mungkin gak pingin kita terima ya Kak. Mana ada sih seorang istri, seorang ibu yang pernah kepikiran akan bercerai kan gak ada. Gak ada yang mau juga ya. Terus gimana tuh Kak responnya? Apa yang harus dilakukan waktu terima surat itu? Pasti shock banget ya Kak. Itu benar-benar, kalau saya ingat-ingat Tuhan tuh baik banget.
Saya nggak pernah kepikir harus mengalami ini semua. Saya tiba-tiba diceraikan dan saya yang tadinya pikir saya menang karena 2 orang saksi dari saya menguatkan, saksi dari malah nggak menguatkan. Saya pikir saya menang, tapi ya itu ya nggak ngerti juga saya juga. Tapi udahlah saya nggak mau pikirin itu lagi. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan kasih saya kemampuan untuk bisa ada sampai sekarang ini benar-benar karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi benar-benar gak diduga ya Kak. Awalnya berpikir di pengadilan tuh bakal menang ya. Tapi kenyataannya harus kalah ya Kak. Dan akhirnya ngalamin masa terpuruk pasti ya Kak Nova saat itu ya. Banget. Ya. Saya waktu selesai pengadilan, setiap pengadilan tuh saya saya sendiri aja. Karena saya gak mungkin cerita ke siapa-siapa. Karena dikenal orang di gereja dan sebagai hamba Tuhan juga, sebagai penyanyi juga. Jadi saya pikir udahlah saya simpen aja sendiri. Even sama mama pun saya nggak cerita dengan keluarga saya. Wah, berat banget ya. Luar biasa. Ya itu kalau mau ingat-ingat kebaikan Tuhan tuh ternyata di saat yang istilahnya orang kita hancur, tapi enggak loh. Tuhan tetap ada di dalam kehancuran kehidupan kita. Wah, luar biasa banget ya. Ya seperti ada pepatah bilang cinta itu pengorbanan ya. Dan ini kayaknya di dalam pernikahan benar-benar ngalamin harus berkorban. Nah gimana tuh Kak mengalami hal itu, keadaan terpuruk apa yang dialami itu kan udah berapa tahun yang lalu ya Kak? Udah 10 tahun loh. Wah gak terasa ya udah 10 tahun. Gimana tuh Kak, boleh gak cerita biar kita tahu? Bukan waktu yang sebentar. Iya, berarti bukan sebentar. Dan lihat Kak Nova hari ini luar biasa ya, tetap cantik, tetap glowing. Gimana tuh Kak? Ya lagi-lagi ya, tetap deh saya selalu mikir bahwa Tuhan tuh nyata, Tuhan tuh ada. Ya. Jadi masalah saya waktu itu saya sempat bego sih, sempat meresponnya salah. Saya pernah kayak mau bunuh diri. Saya waktu itu juga masih kecil ya Kak? Iya. Petra baru mulai nyanyi, Ben masih kuliah, Iva masih SMP. Jadi saya waktu itu cuma mikir sudah selesai hidup saya. Saya nggak bisa ngomong sama siapapun. Saya pikir cara yang terbaik saya mengakhirinya ya udah saya bunuh diri. Aja ya. Tapi memang kalau belum waktunya Tuhan ya. Iya, kita kalau bisa lihat Kak Nova hari ini ya. Saya nggak nyangka loh waktu itu anak saya si Ben bisa tiba-tiba bangun 2:30 pagi. Itu kan itu kan jam tidur ya. Iya, lagi lelap-lelapnya. Iya, dan saya juga nggak tahu kenapa saya bisa kunci kamar. Kamar tuh saya nggak pernah kunci. Itu saya kunci, terus dia bingung, kok kamar mama dikunci. Langsung dipanggil kakaknya. Yang Petra kan dipanggilnya abang. Bang, kamar mama dikunci. Kenapa nih? Kok mama gak pernah begini loh? Iya. Akhirnya mereka berdua. Dan pada saat itu Petra sama Ben udah mulai tinggi besar. Petra tuh 180-an lah. Wah tinggi ya berarti. Dengan badan kayak begitu mereka berdua dobrak pintu kamar saya dan lihat saya udah mulai teler. Wah jadi kakak ngapain tuh di dalam kamar sampai teler itu? Saya mencoba bunuh diri dengan cara sebelum itu tahun 2013. Tahun 2010 saya berobat. Ada sahabat kami kasih saya kesempatan untuk berobat di Melbourne. Saya ada myom, tapi saya karena habis operasi saya baik-baik aja, painkillernya itu 1 botol itu isi 6 ternyata saya nggak buka. Jadi segelnya masih ada. Masih ada ya. Dan saya udah minum waktu saya ditemukan sama Ben itu udah pil yang keempat. Wow. Jadi udah tahu dong saya udah mulai. Iya. Antara saya waktu dipanggil mama, saya udah bingung. Ini siapa? Dengar tapi udah mulai teler. Teler banget. Tapi itulah ya Tuhan. Kalau memang belum waktunya saya mati, walaupun saya mencoba untuk bunuh diri, keluar dari situ, bunuh diri aja udah lebih baik. Tapi memang Tuhan tuh luar biasa Tuhan ya. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Saya kalau ingat itu, saya cuma bisa
siapa saya. Iya. Tapi lagi-lagi Tuhan ternyata punya rencana yang Luar biasa. jauh lebih baik dari rencana kita manusia. Tuhan sayang banget. Banget. Ya. Iya Ya. benar. Dan rencana Tuhan belum selesai ya Kak. Amin. Amin. Iya. Kak Nova, waktu kan udah kejadian kan ngalami itu pasti nggak mudah ya. Iya, Nggak mudah sangat sampai berat tadi pasti. Kak Nova sempat bilang sampai coba mau bunuh diri. Pada waktu Kak Nova lagi terpuruk ya, Kak Nova punya support system nggak waktu itu? Siapa ada orang-orang yang mungkin ngasih support buat Kak Nova bisa Mendoakan, melewati itu iya. semua? Saya yakin sih banyak, karena sampai sekarang saya nggak ngerti gimana caranya Tuhan menolong saya. Yang saya tahu ternyata Tuhan udah siapin orang-orang yang istilahnya apa ya, angel from God ya. Iya. Yang saya nggak pernah kepikir mereka bisa support saya, bisa support tuh bukan cuma uang, tapi Iya. support itu bisa menghibur saya, betul. kasih saya semangat untuk Iya. hidup. Kata-kata yang positif. Kata ya. iya itu dia. Makanya saya aduh Tuhan ternyata ya luar biasa. Luar biasa. Iya. Tuhan udah siapin orang-orang itu. Iya. Berarti pada waktu itu waktu Kak Nova ngalamin semua itu Tuhan kirimin dari yang tidak terduga Yang tidak bahkan pernah ya. dipikirkan. Bukan orang-orang yang di sekeliling Kak Nova ya. Bukan Karena kan orang-orang yang biasa bergaul iya, sama kita Kak kan Nova ya. Sama keluarga sendiri juga Kak Nova Iya. nggak cerita. Berarti Iya. dari orang-orang luar yang datang yang Tuhan kirim Iya. ya Iya. untuk menghibur, kasih motivasi iya, ya buat Kak menolong, Nova ya. Iya. Memang Tuhan itu nggak bisa habis kalau Dahsyat kita mau Tuhan bilang itu luar ya. biasa ya. Dahsyat Bener deh Tuhan tuh. Iya benar. Pada waktu itu Kak Nova punya nggak kira-kira ayat firman Tuhan yang benar-benar bisa bikin Kak Nova kuat gitu loh Ada, ngalamin itu? saya Ada ya? saya merema banget. Pasti Itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Saya Boleh nggak dibaca hafal. ini. Boleh nggak Kak, ya? bacain dong Kak. Tunggu ya. Iya. Nah, Yeremia 29 ayat 11 ini luar biasa banget. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera Iya. dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Wah. Dahsyat ya Tuhan ya. Keren banget Tuhan ya. Kak Nova dapat apa dari ayat itu pada waktu itu? Saya cuma apa ya? Tuhan tuh luar biasa. Buat saya udah selesai, udah hancur. Nggak punya lagi suami, nggak punya Gak ada lagi. harapan ya. Iya, yang Tetapi- support untuk anak-anakku, untuk sekolah atau kehidupan kita hari lepas hari. Iya. Tapi Tuhan tuh sampai saat ini saya nggak pernah ngalami rancangan yang kecelakaan. Wow. Tuhan kasih saya damai sejahtera sampai yang nggak pernah saya pikirkan Tuhan udah siapin. Wah, dahsyat luar nih. biasa Sebelum ya. sampai situ nih Kak, ya ternyata Tuhan itu Dia Allah yang adil ya. Iya. Amin. Sekalipun kita mungkin ngalamin hal-hal yang membuat kita jatuh, terpuruk gitu ya. Tapi saya percaya nih, seperti ayat yang tadi Kak Nova bilang, pasti di balik semua proses itu ada kemenangan-kemenangan juga ya Kak. Boleh ceritain Kak kemenangan-kemenangannya? Kemenangan-kemenangan itu banyak banget, tapi memang ada juga masih saya bergumul. Tapi yang saya nggak pernah nyangka ya, ya itu anak saya Petra bisa berkarir, bisa bantu adik-adiknya kuliah, sekolah. Luar biasa. Bahkan yang saya nggak pernah pikirkan anak-anak saya bisa Ben tuh bisa lulus dari Prasmul. Itu kuliah di Prasmul nggak murah loh. Iya, iya. Terus Iva yang saya pikir dia nggak akan sekolah lagi karena waktu kita bercerai itu dia SMP. Tapi ternyata dia bisa SMA negeri dan itu nggak bayar. Gratis ya. Gratis. Oh, Tuhan dahsyat sekali. Aduh saya ya. sampai yang bikin saya lagi nggak pernah pikir dia bisa kuliah di UGM. Iya. Wow. Dan beberapa saat yang lalu dia bisa kuliah di Oslo ya, di Norway. Wah, dahsyat banget Tuhan ya. Siapa saya, tapi Iya, lagi-lagi iya. Tuhan cuma Iya. bilang, Nova kamu gak usah takut. Iya. Benar.
Dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan, benar-benar ya, apa yang gak pernah Kak Nova pikirin, apa yang gak pernah dilihat, mungkin gak pernah didengar gitu ya, Tuhan sediakan luar biasa. Penghiburannya dapat dari anak-anak juga ya, punya anak-anak yang luar biasa. Walaupun orang tua ngalami sesuatu yang gak dahsyat menyenangkan, mereka survive gitu, bahkan bisa membanggakan mamanya gitu kan. Luar biasa banget ya. Pastinya mereka jadi pikirannya jadi dewasa banget ya. Dewasa, mandiri gitu banget, ya Kak ya. Banget. Wah, luar biasa banget Kak Nova. Nah, setelah melalui itu Kak, bagaimana nih hari-hari ini ya? Itu kan kejadiannya udah lama, udah 10 tahun yang lalu. Bagaimana hubungan antara kakak sendiri dengan mantan ya, dengan ayahnya anak-anak, dan hubungan anak-anak dengan ayahnya gimana Kak? Lagi-lagi ya, saya nggak pernah kepikir Tuhan ternyata udah punya waktu-waktunya. Jadi saya nggak pernah planning. Tahun lalu bisa-bisanya kita dipertemukan dan saya bersyukur banget. Memang waktunya pas. Jadi pas saya lagi berlibur di Bali karena cucu saya tinggal di Bali. Dan ada sahabat kami juga yang mempertemukan kami dan kita bisa berdamai. Itu rasanya buat saya beban yang saya pikul. Biar bagaimanapun itu beban buat saya. Karena sakitnya masih ada. Tapi bagaimana responnya saya untuk saya nggak terus-terusan ada di dalam situ. Itu yang paling penting. Saya bersyukur banget. Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa ketemu di waktu yang benar-benar nggak pernah saya pikirin, tapi waktunya Tuhan itu luar biasa. Itu benar-benar bagian dari rancangan Tuhan tadi pasti ya. Amin, itu dia Yeremia 29. Yeremia 29 tadi itu luar biasa banget. Luar biasa ya. Berarti sebenarnya intinya bagaimana merespon ya Bu Anita ya. Betul. Tuhan udah kasih jalan dan Kak Nova meresponnya dengan baik ya kan. Luar biasa. Luar biasa sekali. Wah, kalau mau diterusin nih Bu Anita. Bisa panjang ya? Maunya panjang karena kayaknya saya exciting banget denger ini ya. Ya bener gak Bu Anita ya? Pasti. Iya. Berarti gini, dari kesimpulan yang kita bicarakan hari ini, saya boleh menarik kesimpulan bahwa apa yang kita bicarakan bukan untuk mengorek luka ya. Bener gak Bu Anita ya? Bukan untuk mau mengingat-ingat lagi yang sudah berlalu. Tetapi biar hari ini kita mau belajar nih sama-sama ya. Sebagai wanita, apalagi kita gak bisa menghindari bahwa kita bisa aja kejadian yang buruk menimpa kita. Ya, sekalipun kita udah kenal Tuhan. Berarti kita harus belajar yang pertama mungkin untuk bisa berdamai nih. Yes, ya. Berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan apa yang kita alami gitu loh. Karena dengan berdamai kita bisa lebih settle untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Ada, ya. Terus yang kedua, berarti seperti apa yang tadi Kak Nova dapat nih di ayat yang di Yeremia. Bahwa setelah itu kita berdamai, kita tenang, kita bisa mencari nih kehendak Tuhan apa sih buat hidup kita. Bener gak? Makin ngelihat terangnya ya. Makin lihat gitu loh. Nah, setelah sering berjalan waktu ternyata Kak Nova dapat. Dapat apa yang Tuhan mau Kak Nova lakukan. Rancangan yang terbaik. Amin. Ya. Luar biasa. Dan satu hal bahwa dari urutan itu yang paling gak kalah penting yang endingnya. Mengampuni. Nah itu nggak gampang, nggak gampang gitu. Tapi luar biasanya Kak Nova udah melewati itu semua. Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Bukan saya mah kalau dagingnya nggak mau ngampunin. Tapi ternyata Kak Nova bisa ya, bisa hari ini tersenyum dengan semua proses yang sudah dilalui. Iya betul. Nah sahabat Significant Woman dimanapun berada, saya percaya hari ini kita sangat diberkati ya dengan kesaksian dari Kak Nova Putong. Apapun yang kita alami, apapun mungkin proses yang sedang kita jalani. Mungkin sahabat Significant Woman juga sedang menuju kepada satu titik perceraian dalam pernikahan. Tapi ingatlah bahwa merelakan itu bukan menyerah, tetapi menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa kita paksakan. Nah saat ini Kak Nova yang udah luar biasa banget ya, udah mau datang ke TSW Talk.
harus berdoa nih buat betul. sahabat-sahabat Significant Woman dimanapun berada. Sehingga apa kekuatan yang dari Kak Nova lalui itu bisa memberi kekuatan buat wanita-wanita yang menyaksikan. Silakan Kak. Yes. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu enggak ada yang kebetulan. Amin. Karena Tuhan selalu punya rencana jauh lebih baik daripada rencana kami manusia. Amen. Kami percaya Tuhan, masalah kami boleh ada, tapi Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami bisa meresponnya dengan baik, untuk bisa meresponnya dengan tidak salah. Karena lagi-lagi kami harus belajar percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Amen. Di saat kami baik, di saat kami punya masalah, Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan berikan kemampuan buat semua yang mendengarkannya yang saat ini rasanya bebannya gak pernah hilang dari kehidupan ini. Tuhan tolong ya Bapak. Iya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sanggup menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan terus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu masih ada buat kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin.